Sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyalakan cinta kepada Nabi ini bukan semata hanya maulid. Nah, maulid juga termasuk. Tapi yang paling terbesar adalah sholat. Jadi, sholat ini paling penting. Ataupun arkanul Islam. Rukun Islam ini adalah, kalau kita bilang ini adalah 5 pilar di mana kita akan menyalakan api cinta yang sangat besar. Kalau seandainya kita maulid tapi nggak sholat, seperti layaknya kita punya kayu bakar tapi nggak ada apinya, ya nggak ada artinya. Maulid ya maulid, tapi syariat 5 pilar daripada arkanul Islam dia tidak jalankan, maka hal tersebut akan menjadikan seseorang akan memiliki api yang kecil. Mungkin ketiup angin saja udah mati, ya, ataupun kena tetisan hujan sedikit aja langsung mati. Tapi kalau api ini sudah besar, lihat kebakaran kemarin Bromo 2 minggu lebih, ataupun yang di Kalimantan. Kenapa? Karena apinya besar, dan dia pun menyalakan bukan hal yang kecil, itu hal yang besar, tapi diawali dengan yang kecil. Jadi dalam setiap amalan, hadir majelis, sholat duha, sholat witir, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada istri, bertanggung jawab akan keluarga, demi Allah, semuanya itu adalah, kalau kita rasakan, semuanya bakalan melahirkan cinta kepada Nabi. Walaupun yang kita lakukan adalah bukan untuk Nabi, ya, kita nggak ngasih duit buat Nabi, tapi kita ngasih duit buat keluarga. Tapi hakikatnya, kalau kita merasakan semua tersebut adalah untuk Rasulullah. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Nabi. Begitu. Makanya Nabi SAW mengatakan, kafa, cukup dosa seseorang, kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a amman yabut. Cukup dosa terbesar buat seseorang, khususnya laki-laki, itu melantarkan, menganggap remeh masalah nafkah. Bayangkan, cukup itu dosa terbesar. Kalau kamu pengen lihat orang bajingan, jangan lihat orang yang bertato. Kalau kamu pengen lihat orang yang brengsek, jangan nyari ke terminal. Cari di dalam rumahmu sendiri, ataupun diri kamu sendiri. Kamu ini melantarkan keluarga apa enggak? Kalau kamu melantarkan keluarga, kamu adalah orang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, orang yang memiliki dosa paling gede, yang senang melantarkan keluarganya. Anaknya yang mau belajar apa enggak, bodoh amat. Wah, ini berarti udah pengkhianat, ini bajingan di mata Nabi. Kalau istrinya keluar pakai baju tidur, ya ini bajingan buat Nabi Muhammad. Pengkhianat ini kalau orang ada begitu. Ini cukup dosa paling besar. Yudayyi aman yabut. Melantarkan tanggung jawabnya sendiri. Dikasih amanat ini enggak tanggung jawab, itu dosa besar. Begitu juga daripada dosa yang besar yang akan memadamkan seseorang cinta apinya kepada Nabi Muhammad adalah senang merendahkan orang lain. Oh, ini bahaya ini. Lebih bahaya ini. Rasulullah SAW mengatakan bihasbi mri'in. Tapi kalau tadi kafa bil mar'i, cukup buat seseorang. Tapi di dalam hadis yang ini Rasulullah mengatakan bihasbi mri'in minasyarr an yahqira ar-rajul akhahul muslim. Cukup dosa yang paling besar untuk seseorang, kata Nabi Muhammad, dari kejelekan orang Islam yang dilakukan muamalahnya bersama Allah adalah senang merendahkan orang lain. Lihat orang lain, si ini hidup kemajuan, pemajikan minta cerai, usaha tebaran, beda jeung urang. Cek Nabi Muhammad, itu dosa yang paling gede. Orang yang menganggap remeh orang lain, entah dari segi tubuh, entah segi harta, entah segi kedudukan, dia anggap semua orang ini ringan buat dia, remeh semuanya. Ini kata Nabi Muhammad, cukup dosa terbesarmu kelak di hadapan Allah adalah dosa kamu merendahkan orang lain. Bayangkan, saya lebih pintar, ana lebih ganteng, ana lebih gagah, siapa dia? Dan daripada mata yang paling berbahaya adalah apa? Memandang orang muslim yang lain dengan ainul ihtigar, pandangan penghinaan. Kalau lihat orang muslim, matanya nggak bisa husnudzon. Tapi kalau lihat orang kafir, si engko, si Cina, husnudzon dia, hatinya jatuh cinta. Kalau sama bos baru jatuh cinta. Tapi kalau sesama muslim, mata itu kalau pengen menghargai orang nggak bisa. Seakan-akan orang ini semuanya salah semuanya. Ya. Dan memandang dunia dengan ainul istikbar,
mandang dunia ini dengan pandangan pembesaran. Saya kalau nggak punya dunia, saya nggak ada harganya. Saya nggak logam memiliki dunia, saya nggak bakalan dihormati. Saya kalau nggak ada dunia, seakan-akan dunia ini adalah hal yang terbesar buat dirinya. Dia pandang dunia dengan pandangan kepembesaran, maka dikatakan di dalam kitab Risalatul Jami'ah, ini adalah salah satu daripada maksiat mata. Memandang orang muslim dengan pandangan yang rendah, memandang dunia dengan pandangan yang pembesaran. Seakan-akan kalau dia nggak ada dunia, nggak ada artinya lagi hidup. Nah ini bihasbi imri'in minasyar an yahqira rajul akhahul muslim. Ketika seseorang merendahkan orang lain, nah ini nggak boleh. Ataupun fisiknya. Dulu ada satu cerita dikatakan la'allahu Abidar. Ya kalau nggak salah ini Abidar. Abidar sempat manggil ke Sayyidina Bilal. Bilal ini ya berkulit hitam, negro kalau gitu ya, Papua hitam kulitnya. Akhirnya Bilal ini dipanggil oleh Abidar. Ya ribut, cekcok sedikit, akhirnya terucap. Biasa orang kalau kadang-kadang teman kadang-kadang main peletak-peletuk aja kalau ngomong. Apalagi kalau dia punya kekurangan ataupun yang menurut dia ini adalah hal rendah gitu. Akhirnya apa? Dikatakan oleh Abidar ketika dia marah cekcok dengan Sayyidina Bilal, dia katakan apa? Ya benar Sauda katanya. Dia manggil, kalau kita ini si anjing misalnya, goblok, siap. Wah ini bahaya itu. Ya manggil orang dengan penghinaan begitu nggak boleh. Ini Abidar memanggil kepada Bilal dengan apa? Panggilan ya benar Sauda. Hei anak negro, hei anak hitam sini. Oh gitu. Ya manggil bentuk kulitnya saja, bentuk kulit disebutin. Tapi dengan tujuannya ya nggak ada farak yang putih, yang hitam, yang coklat, yang merah, mau yang pink juga. Semuanya sama di mata Allah. La farqul bainal Arab wal Ajam illa bittaqwa kata Rasulullah. Nggak ada bedanya mau orang Arab, mau orang Ajam, mau orang Asia, mau orang Eropa, semuanya sama kata Rasulullah. Yang membedakan hanya takwa. Tapi ini dia bangga orang Arab ini ganteng-ganteng ya. Kadang-kadang kalau kita duduk sama orang Arab insecure. Ya, tuh insecure. Ngerasa emang gue ciptaan siapa sih gitu kan. Kok jelek-jelek banget ya. Apalagi kalau ini ke luar negeri ya, ke Mesir, ke Turki. Gue ciptaan pabrik mana sih, perasaan Tuhan sama Allah kok bentuk gue kayak gini gitu kan. Lihat hidung pesek, aduh mata sipit, badan gak terlalu tinggi. Kalau itu ke orang Arab, insecure gitu dia. Insecure, ngerasa ya gimana, rasanya berat gitu untuk bersanding dengan mereka. Anak aja yang agak mancung ya kalau sama Arab kadang-kadang pesek banget jadi orang gitu kan. Nah, begitu. Fisiknya dibilang oleh Abidar, ya benar Sauda, orang negro sini kamu. Dipanggil orang Ethiopia, keturunan orang hitam sini kamu. Dipanggilnya begitu. Akhirnya ada satu sahabat dengar, dilaporkan kepada Nabi Muhammad, dilaporin sama Rasulullah. Sampai ini di Rasulullah nggak senang ada hal begini ya. Ada orang yang mengejek ke fisik ataupun ke apapun itu. Akhirnya dipanggil Abidar sama Rasulullah, dipanggil pas datang ke mana? Ke depan Rasulullah, dibilang Rasulullah panggil dia dengan secara dekat, lalu Rasulullah angkat telunjuknya, Rasulullah kenakan telunjuknya ini ke hatinya Abidar, dipegang begini. Inna fika mru'un jahiliyah. Ya Abidar, kamu ini masih punya kebiasaan sifatnya orang jahiliyah. Kalau ada orang seneng ngerandain orang lain, nah ini bukan era modernnya Nabi Muhammad, ini orang jahiliyah ini. Tarsan ini. Ya, dipegang hatinya dengan tunjuknya Rasulullah, ditekan seperti ini. Inna fika mru'un jahiliyah. Kamu ini masih punya orang-orang jahiliyah. Sifat kamu ini masih orang jahiliyah, ngerendahin orang dalam hal apapun itu. Akhirnya dia dimarahin oleh Rasulullah, dia cari Sayyidina Bilal dan minta maaf. Tapi Sayyidina Bilal ini cepat maafin. Ya, kalau kita setahun 2 tahun can maaf-maafan kan ya. Kelihatan 3 tahun. Kalau ada orang, makanya dikatakan oleh para ulama seperti saya baca kitab, min alamati akbaril munafik, tanda paling besarnya orang munafik ada mugabulil musamaha. Kalau pengen maafin ini berat gitu. Itu jangan lihat orang jamaah apa enggak. Kalau diminta maaf dia keberatan maafin orang lain, ini pertandanya orang munafik paling besar. Ya. Kalau mau bedain orang munafik ya gampang. Ente buat kesalahan sama dia terus ente minta maaf. Kalau dia berat memaafkan, berarti itu orang munafik. Ya, ada orang salah sama kita. Terus di tiba datang hari dia minta maaf. Kita ini berat. Kalau enggak jual mahal. Wah, ini jual mahal begitu itu jadi orang munafik. Ya,
tandanya orang munafik gak gampang memaafkan. Tapi kalau tandanya orang mukmin gampang memaafkan. Wal kadhimina 'anil ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bisa menahan marah, orang yang gampang memaafkan, gampang menahan marah, bisa nahan marah, kuat nahan marah, sama orang yang gampang memaafkan. Mereka adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Akhirnya Abu Dzar datang ke Sayyidina Bilal. Wahai Bilal, saya minta maaf. Saya juga keceplosan, minta maaf. Ya Bilal, tarobaknya di Nabi ya, dididik oleh Rasulullah, bukan didikan siapa-siapa lagi. Otomatis hatinya bersih, dimaafkan. Tapi sudah dimaafkan, dia introspeksi lagi. Dia punya kesalahan dalam hati. Oke, Bilal sudah memaafkan, tapi saya ini masih nggak terima kalau saya ini dimarahin sama Nabi Muhammad cuma gara-gara si orang hitam ini gitu kan. Paham nggak? Masih nggak nerima, hati ini masih berat. Masa sih saya orang Quraisy, orang Arab, nasabnya syarab, memiliki kedekatan nasab dengan Nabi, harus minta maaf sama si negro ini? Paham nggak? Berat ini main maafin. Akhirnya dia bilang, wahai Bilal, kalau engkau sudah memaafkan ya alhamdulillah. Tapi ini jadi permasalahan satu, hatiku ini masih berat untuk pengen bilang minta maaf, ini masih berat. Ya gimana adanya? Akhirnya kata Abi Dzar langsung mutoji, langsung mustalgi, berbaring di bawah tanah. Berbaring di bawah tanah. Tiba-tiba kata Abi Dzar, wahai Bilal, kau injakkan kakimu yang kiri ini ke pelipisku ini, ya, ke dahiku, ke wajahnya disuruh diinjak. Ya kalau kita punya kesempatan ada orang salah sama kita, terus berlaku sama kayak Abi Dzar, tak injek sampai habis itu mimisan langsung darah. Tapi Bilal, kalau itu punya dendam sama orang, kesempatan ini, ya injek sampai bengkok hidungnya. Tapi enggak, Sayyidina Bilal enggak begitu. Dia lebih memaafkan, tapi beliau pun karena dipaksa terus oleh Abi Dzar sampai akhirnya untuk menghilangkan sifat sombongnya, akhirnya Bilal pun meletakkan daripada kakinya di mana? Di antara pelipisnya Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Begitu orang yang terdidik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihasbi imri'in min asy-syarr an yahjura rajul akhahu muslim. Cukup dosa terbesar adalah seorang muslim meremehkan muslim yang lainnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Nih orang sama Nabi Muhammad nanti adalah syiddah sama kufar. Sama orang-orang kafir bengis dia. Tapi kalau kata si engkoh baru senyum-senyum, jadi perhatian kayak sales ente. Ya, kalau orang mau jualan itu, mau sales, senyumnya terus, sama siang Pak, ada yang bisa dibantu. Ini kadang-kadang orang Islam sama orang kafir begitu. Lihat di jalan. Ada beberapa kejadian orang begini. Dia pengen belok, mobil yang satunya pengen belok. Akhirnya saya lihat, ini padahal muslim sama muslim loh. Muslim sama muslim ribut. Monyet, bener bawa mobil. Sia anjing, goblok, beluk. Wah, udah. Padahal muslim sama muslim. Tapi ada orang sempat kejadian, Anda lihat di video, gara-gara hampir mau ketabrak, bahkan ketabrak kena lecet. Cuma mobilnya ini, si orang ini mobilnya ada tanda salib, dia maafin, bayangin. Nah, ini orang Islam tuh begitu. Kalau lihat si engkau yang banyak duit, orang kafir, orang non muslim yang mobilnya keren, baru udah nggak apa-apa, yang penting ya dikasih 1,5 juta beres deh. Tapi kalau sama orang Islam, bengis dia. Kalau sama orang Islam salah, ngeri. Kalau orang non muslim, dia kerja sama non muslim, banyak kejadian kawan. Ya, orang Islam nggak punya rahmat sama orang muslim sendiri, tapi punya rahmat sama orang kafir. Banyak. Tanah dibeli sama lembaga pendidikan agama 10 juta. Tapi kalau sama orang non muslim 7 juta. Wah, ini orang yang begini dikhawatirkan nggak sama Nabi Muhammad? Ya, nggak ada apapun buat Rasulullah. Ruhama bainahum, sesama muslim ini saling menyayangi, bukan saling senggol, bukan saling ribut. Ruhama bainahum. Kalau seandainya sudah keras dengan orang kafir, lihat di Palestina, keras sama orang kafir. Siapa saja yang membantu Palestina, kita boikot. McD boikot, Fanta, Sprite, apalagi KitKat coklat, ya, Pizza Hut, jangan makan lagi itu. Ini syidda alal kufar, begadang sama istrinya makan Pizza Hut 5 kotak. Nah, itu buat jadi timah orang-orang Israel itu. Ya, sampai sekarang MUI sudah mengeluarkan fatwa haram makan McD lagi.
Padahal itu kesenangan anak sebenarnya. Sebenarnya anak suka burgernya McD, beda sama Awe. Ya tapi begitu. Ya, kita harus tunjukkan rohama syidahnya alal kufar. Statuskan. Kadang-kadang status Palestina aja kita sulit banget alergi. Tapi kalau status keluarga ini statusin mulu, ada yang begitu. Buat apa distatusin istri? Nabi Muhammad itu orang yang paling romantis dalam hidup di dunia ini loh. Itu Nabi Muhammad paling romantis. Tapi nggak pernah ada satu sahabat meriwayatkan romantisnya Nabi Muhammad sama istrinya. Ya, romantis sama istrinya. Ada satu orang ini kejadian. Setiap saat dia bangga dengan cantiknya istrinya. Setiap hari distatusin istrinya. Update jalan-jalan ke Wayang Windu, ke Pangalengan, ke Taman Langit, besoknya ke Ciwidey, dipotoin semuanya. Akhirnya ditikung sama temennya, baru sadar di situ. Hah? Orang dilihat ini, waktu itu iya istrinya cantik ya. Oh iya istrinya putih ya, dinikmatin sama teman-temannya. Akhirnya ada kesempatan lainnya ditikung. Teman makan teman ini, bukan jeruk makan jeruk ini, teman makan teman. Gara-gara apa? Ya begitu. Ini termasuk daripada yudai aman yagut. Orang yang meremehkan foto-foto istri, foto keluarga. Ini adalah melantarkan keluarga loh, mengiklankan. Ya, tidak membuat batasan di antara keluarga sama orang lain. Jangan begitu. Mudah-mudahan dengan maulid ini Allah Subhanahu wa taala berikan perubahan dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah muslim yang sejati, muslim yang memiliki syiddah kepada orang-orang kafir, dan muslim yang memiliki kasih sayang sesama muslim. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan keimanan untuk warga Palestina, ikhwan saudara di Palestina, dan mudah-mudahan setiap bala musibah yang akan turun di seluruh negeri muslimin dipindahkan ke Israel. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.